Mengejutkan, di tengah tembok raksasa yang dibangun Wardatina Mawa, benarkah Insanul Fahmi kini tengah melancarkan strategi rayuan maut demi sebuah kata maaf? Jagat maya mendadak heboh saat netizen memergoki Insanul kembali memajang foto-foto lamanya bersama Mawa. Muncul spekulasi liar, apakah ini tanda ia mulai kehilangan arah tanpa sang istri? Ataukah finansialnya kini mulai seret hingga harus kembali mengetuk pintu hati Mawa? Namun, sebuah fakta mencengangkan justru dibongkar langsung oleh Mawa. Benarkah Insanul nekat menggunakan nomor telepon baru hanya untuk mengirimkan pesan panjang yang berisi kerinduan karena aksesnya telah diblokir total? Apa arti dari emotikon tertawa yang disematkan Mawa saat menanggapi rayuan tersebut? Apakah ini sinyal bahwa pintu maaf telah benar-benar terkunci mati? Di balik klaim kuasa hukum tentang itikat baik dan upaya tulus, muncul satu pertanyaan besar. Mungkinkah kepulangan Mawa dari Tanah Suci akan membawa angin segar perdamaian atau justru mempertegas penolakan total terhadap restoratif justice? Akankah kerinduan Insanul kepada sang buah hati mampu mencairkan gunung es di hati Mawa? Ataukah meja hijau menjadi satu-satunya jalan akhir yang tak terelakkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh. Kemelut rumah tangga antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kini memasuki babak yang semakin panas. Secara konsisten, Mawa menyatakan telah menutup pintu rapat-rapat untuk menjalin hubungan lagi dengan Insanul, suaminya itu. Kini, di tengah proses hukum dan permasalahan yang belum usai, sebuah interaksi di media sosial kembali memicu kehebohan. Seorang netizen dengan akun Hiani478 tampak menyentil aksi Insanul yang diduga kembali memajang foto-foto lamanya dengan Mawa yang sempat diarsip. Yang ini buka lagi postingan lama yang dulu diarsipan. Kenapa ya Kak Wardatina Mawa? Apakah dia mulai nyadar ternyata dia tanpa kakak gak ada apa-apanya? Atau udah mulai seret finansialnya jadi butuh Kak Mawa buat arahin dia lagi? Tanya netizen tersebut di kolom komentar. Tak disangka, Mawa pun membalas dengan sebuah pengakuan yang cukup mencengangkan. Mawa membongkar bahwa sang mantan tengah mencoba melancarkan strategi rayuan maut melalui nomor telepon baru. Hiani478, kalau kata dia tadi, abang ngerasa banyak yang hilang dari diri abang tanpa Ade dan Afnan sayang. Dia ngechat aku panjang-panjang, ngutarakan isi hati, pakai nomor baru karena nomor lamanya sudah tak blokir. Tapi mohon maaf, nggak kemakan rayuan maut. Tulis Mawa, sembari menyematkan emotikon tertawa. Pengakuan ini seolah mempertegas posisi Mawa yang tak tergoyahkan oleh nostalgia maupun permohonan maaf sesaat. Menanggapi bola panas yang bergulir di media sosial, pihak kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto, akhirnya angkat bicara. Terkait aksi kliennya yang kembali memunculkan foto-foto kebersamaan dengan Mawa dan sang buah hati, Tommy menegaskan bahwa hal tersebut murni keinginan pribadi Insanul, tanpa adanya tekanan atau arahan dari pihak manapun. Tommy menyebut bahwa tindakan tersebut timbul dari dalam diri Insanul sendiri, sebagai bentuk kerinduan dan upaya untuk memperbaiki keadaan. Akankah upaya tulus yang diklaim pihak Insanul ini mampu meluluhkan hati Mawa yang sudah terlanjur kecewa? Inilah penjelasan dari kuasa hukum Insanul Fahmi. Tapi prinsip masalah hati dan masalah bagaimana hubungan antara Insanul dengan Mawa, terus Mawa dengan Insanul dengan Inara, itu biarkan mereka, karena prinsipnya Insanul tuh dia pengen balik dulu ke istri sah,
dia pengen, sampai dia juga sudah menyatakan berapa kali dia sudah memposting, karena memang itu dari dirinya dia. Nggak ada satupun, ini saya garis bawahi, nggak ada satupun yang mengajari atau mengarahkan dia untuk bisa memposting ataupun melihat lagi di IG-nya dia atau di mana. Itu dia, kita juga baru tahu dari media sosial, karena saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu, karena kita nggak mau ranah pribadi ini dicampur adukan atau dimasukkan kepada orang-orang yang di luar daripada para pihak gitu loh. Jadi menurut saya ini di luar kita. Jadi saya rasa ini salah satu hal yang timbul sendiri dari Insanul, yang perlu kita lihat bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah melihat berapa memorial dia terhadap Mawa, dan dia sudah dari batinnya juga dia merasa dia tuh masih istrinya, Mawa itu masih istri dia, sah gitu kan. Dia juga ngakuin kesalahannya, tapi balik lagi semua itu kan bagaimana Mawa. Kalau Mawa nggak mau memaafkan, itu terserah juga kan, haknya dia gitu. Iya, saya kaget juga. Saya tahunya itu pas di media sosial ada postingan di story-nya Insanul. Nah, itu juga saya juga kaget. Ada foto, video dan videonya Mawa dengan Insanul dan anaknya. Itu saya juga kaget, dan saya sempat tanyakan, itu emang benar? Iya benar, katanya Insanul. Insanul saya tanya langsung. Oh gitu ya. Tandanya memang benar-benar dari hatinya dia, nggak ada yang orang yang mempengaruhi gitu kan. Ya ini perlu kita hargai dan kita acungkan jempol bahwa seorang laki-laki itu harus sportif, minta maaf, setelah itu berusaha dan upayakan bisa kembali lagi ke istri saja. Tapi balik lagi, semua itu biarkan ini ruang dan waktunya Mawa yang bisa memutuskan nanti ke depannya seperti apa. Karena itu haknya Mawa, bisa mau terus atau mau lanjut, tapi tidak bisa yang namanya digantung ya. Ada semakin digantung kan semakin proses namanya mediasi ataupun bagaimanapun hati itu kan harus ada ujungnya nanti di belakang. Tidak hanya sekadar mengunggah foto di media sosial, Tommy juga membeberkan upaya konkret lainnya yang tengah dilakukan Insanul demi meraih perdamaian. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mencoba menjalin komunikasi melalui kuasa hukum dari Wardatina Mawa. Tommy mengungkapkan bahwa setelah sebelumnya sempat terputus total karena aksi blokir, kini pintu komunikasi mulai sedikit terbuka. Meskipun diakui komunikasinya masih belum berjalan lancar dan terasa kaku, namun bagi pihak Insanul ini adalah progres positif. Setidaknya ada itikat baik dan usaha nyata dari kliennya untuk tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut tanpa solusi. Ya banyak. Pertama, dia masih berusaha menghubungi PH daripada Mawa. Dia tahu caranya bagaimana supaya dia bisa membuka blokir, tapi ternyata memang kemarin kan diblokir. Sekarang udah bisa komunikasi, tapi masih komunikasi yang masih belum lancar sekali ya, tapi sudah bagus lah, udah ada komunikasi. Saya rasa ini memang perlu dengan penyesuaian yang lebih baik, perlu dengan cara juga yang akan lebih baik lagi. Kita positif aja, karena segala sesuatu hal itu mungkin butuh proses, ya kan? Tapi ada waktu gitu kan, ya mungkin gitu. Di balik tembok tebal ego dan konflik hukum yang terjadi, ada satu kerinduan yang tak bisa dibendung oleh Insanul Fahmi, yakni kerinduan kepada buah hatinya. Tommy, sang kuasa hukum, mengungkapkan bahwa fokus utama kliennya saat ini adalah mengupayakan pertemuan dengan sang anak yang sudah lama dirindukan. Kabarnya, sebuah pertemuan penting tengah direncanakan dan diharapkan dapat terlaksana segera setelah Wardatina Mawa kembali dari perjalanannya ke Tanah Suci. Pihak Insanul berharap kepulangan Mawa dengan membawa kedamaian dari ibadah umroh dapat menjadi momentum untuk mencairkan suasana, setidaknya demi kepentingan terbaik sang anak. Lantas, akankah kepulangan Mawa dari Tanah Suci membawa angin segar bagi perdamaian mereka? Inilah penuturan selengkapnya dari kuasa hukum Insanul Fahmi. Ya, Insanul masih berusaha untuk bisa mau ketemu anak, ya kan.
setelah ini juga begitu Mawa nanti pulang ke tanah air tanggal 4 nanti katanya ya dia mau ketemu anaknya. Mungkin aja ada satu berita baik ya atau berita buruk yang kita nggak tahu seperti apa. Berita ini kan ya kita nggak tahu kan, adanya di Mawa kan. Kalau Insanul sih pasti mau untuk bisa bareng, tapi Mawa ya nggak tahu seperti apa. Selanjutnya, seperti apa pula polisi tegaskan bahwa Wardatina Mawa tolak restoratif justice dari para terlapor Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Benarkah Mawa sudah bulat ingin bercerai dan enggan menjalin komunikasi lagi dengan Insanul Fahmi? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya baru saja merilis perkembangan terbaru terkait laporan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Harapan akan adanya titik temu melalui jalur mediasi rupanya harus pupus di tengah jalan. Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru menjelaskan bahwa proses restoratif justice yang diajukan oleh para terlapor secara resmi telah ditolak oleh Mawa sebagai pihak pelapor. Keputusan tegas Mawa untuk menutup pintu damai ini menjadi sinyal kuat bahwa ia ingin keadilan ditegakkan seadil-adilnya melalui jalur pengadilan. Akibat penolakan tersebut, proses hukum dipastikan akan terus bergulir sesuai prosedur penyidikan yang berlaku. Kompol Andaru menegaskan bahwa tim penyidik kini tengah mempersiapkan langkah teknis berikutnya. Setelah upaya perdamaian dinyatakan gagal total, penyidik segera melakukan asesmen mendalam terhadap perkara ini untuk menentukan kelanjutan status hukum para terlapor. Bahwa permohonan RJ ditolak oleh pelapor. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M terhadap terlapor ya. Sekarang penanganannya ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Ini adalah direktorat baru yang dibentuk oleh Polri khusus untuk menangani perkara-perkara perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penanganan terhadap korban-korban, baik perempuan, anak, ini semakin terfokus, semakin berorientasi kepada perlindungan gender, sehingga kami yakinkan penanganannya akan lebih profesional. Yang sebelumnya penolakan RJ tadi, tentunya penyidik akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Apakah perkembangan nanti akan ada perdamaian, sampai sekarang belum, tapi tentunya ini akan menjadi langkah untuk penyidik menentukan langkah selanjutnya ya. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Mawa dengan tegas mengunci rapat pintu damai kepada Insanul Fahmi. Tak ada lagi tektokan apalagi kesepakatan, yang tersisa hanyalah dinginnya pertemuan di mana Mawa bahkan enggan sekadar menatap mata sang suami. Dengan hati yang sudah membeku, Mawa mantap memilih meja hijau sebagai titik akhir perjalanannya dan menegaskan bahwa saat ini sudah tak ada lagi ruang untuk kembali ke pelukan Insanul Fahmi. Kamu berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Maaf kakak sampai maaf ya Iya. kamu. Oh. Iya. Menutup pintu maaf atau gimana nih kamu? Kemarin sempat ketemu juga sama Afnan, gimana kamu? Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku juga. Apanya adanya? Pelukannya Sempet kagak ketemu lah. atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk ya, nunduk gini.
Katanya ada syarat gitu Kak Mama untuk berdamai, benar Kak Mama? Enggak. Makasih ya Kak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana Kak Mama? Aku udah nolak Kak. Meninggalkan Mawa yang mengunci rapat pintu damai dengan Insanul Fahmi, lalu seperti apa juga pandangan hukum Deolipa Yumara terkait syarat mutlak izin istri sah jika suami ingin menikah lagi? Mungkinkah pernikahan tersebut tetap terjadi? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Polemik pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli kini juga mendapat sorotan tajam dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Dengan lugas, Deolipa membedah aturan main dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ia menegaskan bahwa secara hukum, syarat mutlak bagi seorang suami yang ingin menikah lagi adalah adanya izin tertulis dari istri sah. Berdasarkan aturan tersebut, Deolipa menilai klaim pernikahan antara Insanul dan Inara memiliki celah hukum yang besar. Ia meyakini bahwa pihak KUA maupun negara tidak akan pernah melegitimasi pernikahan tersebut selama belum ada lampu hijau atau izin dari Wardatina Mawa sebagai istri sah. Tanpa adanya dokumen resmi dan izin tersebut, status pernikahan kedua itu pun terancam cacat hukum. Lantas, bagaimana Deolipa melihat potensi pidana di balik pelanggaran aturan perkawinan ini? Berikut penjelasan lengkap Deolipa Yumara. Ya kan, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang Perkawinan kan, syarat istri suami menikah lagi harus ada izin dari istri yang sah. Gitu. Nah, kemudian itu boleh menikah lagi di KUA dan didaftarkan di KUA sebagai catatan. Kasusnya Inara ini menyatakan nikah siri. Kemudian nikah siri di mana kita nggak tahu. Bagaimana siapa saksinya nggak ada yang tahu juga. Tapi katanya kabarnya nikah siri itu setelah kepergok gitu. Jadi awal ketika si Inara kemudian sama si Insanul mau mendaftarkan, ya nggak bakal bisa. Undang-undang melarang itu. Jadi KUA itu kalau dia mendaftarkan pernikahannya si Inara dengan si Insanul, itu KUA-nya melanggar hukum. Jadi KUA harus tidak boleh melanggar hukum. Jadi KUA pasti menolak apapun pendaftaran pernikahan dari si Inara maupun si Insanul yang tanpa izin dari Mawa. Nah, Mawa apakah mengizinkan? Jawabannya tidak. Berarti tidak akan pernah terjadi pernikahan yang sah berdasarkan undang-undang. Nah, hukumnya kalau kita pakai KUHP yang baru, terjadilah persinahan. KUHP yang lama juga begitu, persinahan kan, dikeluarkan dengan KUHP baru yang tidak pandang bulu. Yang jelas ini kalau pernikahan tanpa izin dari istri yang sah ini kemudian tidak bisa dilangsungkan. Kalau terjadi hubungan intim atau hidup serumah antara istri suami dengan pihak ketiga tanpa izin istri yang sah, itu disebut sebagai suatu perbuatan yang hubungan intimnya sebagai pidana ya, pidana. Jadi terjadi itu. Jadi inilah yang sedang dihadapi oleh Inara dan Insanul. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.